dapat sertifikatnya otomatis. Kalau nggak lolos ya jangan protes kami. Wah ini saya sudah ikuti ini, kok nggak dapat sertifikat. Setelah dilihat nilainya di bawah 6. Ya gimana kita bisa ngasih sertifikat? Jadi itulah otomatis. Jangan salahkan mesin karena memang itu otomatis. Jadi itu teorinya trainingnya itu sudah terstruktur. Jadi ini nanti ada soalnya ini. Kalau Bapak Ibu guru nggak lulus sekarang, ngulang bulan depannya bisa langsung. Jadi tidak selalu harus menunggu 1 tahun berikutnya. Kami punya konsep pelatihan TIK. TIK pertama kali kita ajarkan hanya mengenal. Jadi guru-guru yang tangannya masih kram kalau megang mouse itu bergoyang, itu kita ajarkan di sini. Nggak apa-apa, mengenal dulu. Habis itu guru terus knowledge deepening. Dia sudah dari ajaran itu dia bisa mendapatkan untuk ngajar menggunakan ilmu TIK-nya itu. Yang ketiga sudah mengintegrasikan. Pada taraf yang ini saya katakan 1, 2 ini, guru boleh mengambil materi dimanapun berada. Artinya guru boleh menjiplak. Jangan takut. Yang namanya keilmuan itu sintesis, bahasa kerennya sintesis, bahasa kasarnya itu menjiplak. Seringkali kita penilik sekolah, pengawas sekolah itu tidak boleh RPP ditulis, harus tulis komputer, harus tulis tangan, iya kan? Saya katakan itu keliru besar. Sekarang pertanyaan saya tanya gini aja, pengawas penilik sekolah mau nggak disuruh menulis laporannya itu dengan tulisan tangan? Kita balas gitu? Pasti nggak mau. Takutnya mereka pakai tulisan tangan itu supaya tidak menjiplak. Itu keliru. Guru, semua guru tuh nggak ada yang nggak jiplak. Guru semua jiplak. Karena saya juga dosen menjiplak. Kalau nggak mau jiplak, mencari ilmu yang baru, menemukan ilmu baru itu baru nggak jiplak. Selama yang diajarkan itu ada sama, itu mesti menjiplak. Cuman gaya ngajarnya beda-beda, cara menyampaikannya beda-beda, logatnya beda-beda. Ada logat Tasik, Ciamis, Bandung, Jakarta, Medan, logatnya beda-beda, materinya agak beda. Yang diajarkan ya sama, mau bukunya sama. Maka itulah saya katakan ini boleh. Tapi begitu di sini setelah sintesis, masa ya seumur hidup kita tuh hanya mengambilin punyanya orang. Masa ya itu artinya kalau di sini ilmunya itu ilmu meminta. Tidak ada sodako, ilmunya nggak ada di sini nih. Ini artinya ilmu keislaman kita itu baru taraf yang paling dasar, menerima saja. Tapi setelah di sini, setelah mengintegrasikan mendapatkan yang baru, sudah dapat hal yang baru, dari sinilah kita mulai diajarkan cara men-sharing sodako ilmu. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya, sangat menarik sekali apa yang tadi dipaparkan berkaitan dengan TIK. Ini sangat membuka sekali wawasan kepada kita, khususnya pada guru-guru dan calon guru-guru, para mahasiswa ya. Di sini tadi dipaparkan bahwa ada pergeseran paradigma pembelajaran ya, yang tadinya siswa menjadi pusat. Nah sekarang maksudnya yang tadinya guru menjadi pusat, nah sekarang berpindah menjadi siswa menjadi pusat. Karena kenapa? Sangat banyak sekali sumber ya, tidak hanya dari guru, salah satu dari internet, dari buku dan lain sebagainya. Nah makanya tadi dikatakan bahwa murid boleh memilih guru, tapi guru tidak boleh memilih murid. Nah seperti itu. Ini seiring dengan apa yang dikatakan oleh Rosenberg. Beliau mengatakan bahwa dengan bergesernya perkembangan teknologi, maka ada beberapa pergeseran gitu. Salah satunya adalah yang tadinya di ruangan kelas, maka pindah kepada di mana saja dan kapan saja. Yang tadi dikatakan ada kelas maya. Nah itu atau dikenal juga dengan e-learning atau cyber teaching. Nah itu bagaimana mengoperasikannya ya. Nah ini yang jadi masalah. Nah makanya dengan diadakannya seminar ini adalah salah satu titik pelatihan, titik pembelajaran untuk TIK ini. Ya, dan ini nanti lebih mendetailnya apa yang akan dijelaskan oleh dari pihak DPF nanti untuk materi kedua. Tapi sebelum itu saya serahkan dulu kepada Mbak Laras. Silakan. Ya, terima kasih banyak rekan Danas.
Ya baik, hadirin dan juga pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah disampaikan oleh pembicara pertama, narasumber kita yang pertama dalam seminar pendidikan nasional mengenai Indonesia Terdidik Berlandas TIK. Masih akan dilanjutkan lagi seminar ini dengan pembicara kedua, nantinya akan hadir bersama kita untuk memberikan materi yang tentu saja tidak kalah pentingnya. Untuk itu kami sarankan untuk Anda tetap bergabung bersama kami di sini, tetaplah bersama televisi edukasi. Sesaat lagi kami akan segera kembali lagi. Ya, kembali lagi bersama kami dalam seminar pendidikan nasional yang bertema Indonesia Terdidik Berlandas TIK. Para hadirin dan juga pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada, kalau tadi narasumber yang pertama Bapak Ari Santoso sudah memberikan pemaparan mengenai pentingnya IT dalam proses pengajaran. Kali ini segera kami hadirkan narasumber yang kedua dalam seminar pendidikan nasional ini. Beliau adalah Bapak Hendra, Kepala Bidang Peltasi. Baik, langsung kami silakan kepada moderator. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi seminar pendidikan nasional dengan tema Indonesia Terdidik Berlandaskan TIK. Dengan pemateri yang kedua sekarang masih berhubungan dengan materi yang pertama tadi, tetapi mungkin yang sekarang itu lebih ke dalam program-program daripada DPF. Kemudian apa itu DPF, lebih pengenalan lebih dalam lagi tentang DPF. Nah, untuk menghemat waktu, saya langsung saja serahkan kepada yang terhormat Bapak Hendra Yuda. Waktu yang tepat dipersilakan. Ya. Jalaluddin Pane Foundation adalah sebuah lembaga wakaf. Dananya dana wakaf. Dana wakaf, dana pokok yang nggak boleh dihabiskan. Dana ini diinvestasikan, hasil investasinya itu baru kita pakai untuk menggunakan program-program seperti seminar saat ini. Maka itu kita adalah lembaga wakaf yang memang fokusnya kepada pendidikan. Kita memberikan seminar, pelatihan dan lain-lain itu menggunakan dana wakaf. Teman-teman di sini hadir, kita tidak kenakan cas biaya segala macam karena semua kita cover dengan dana wakaf. Dan ini adalah dana beberapa orang, beberapa pihak. Oke, terima kasih. Kita punya tagline. Tagline-nya itu adalah inspirasi masyarakat pembelajar. Kita pengen berusaha memberikan inspirasi kepada teman-teman semua, terutama guru dan mahasiswa, supaya punya semangat belajar, bahwa hidup itu terus harus belajar, kalau enggak kita nanti ketinggalan. Visinya adalah pendidikan berkualitas pro mustad'afin, orang-orang yang terlemahkan. Misi kita ada dua, pertama mengelola aset wakaf secara produktif dan akuntabel sesuai dengan prinsip Islam. Yang kedua memajukan pendidikan kewirausahaan, tadi adalah entrepreneur, berbasis nurani ihsani, ini adalah karakter dan teknologi, TIK-nya. Ini adalah tokohnya. Beliau sudah meninggal tahun 2008. Beliau adalah tokoh pir di Indonesia waktu zaman Soeharto. Ini sekilas tentang Pak Haji Jalaluddin Pane almarhum. Kemudian di sini Jalaluddin Pane punya dua program. Yang pertama adalah ini, Teacher Competency Development Program, program peningkatan kompetensi guru. Tapi kita fokus kepada TIK-nya, bukan kepada hal-hal lain. Karena memang kalau yang lain-lain itu udah banyak dengan teman-teman lembaga lain seperti Sekolah Guru Indonesia, Indonesia Mengajar, itu mereka sudah fokus kepada pendidikan guru, memberikan pelatihan-pelatihan. Kalau kita khusus kepada bidang TIK-nya. Program yang kedua itu adalah ATIK. ATIK ini adalah armada trainer TIK. Mereka lah nanti yang akan terjun memberikan pelatihan kepada guru. Dan di sini terdiri dari para praktisi IT, para mahasiswa-mahasiswa yang memang bisa mengerti tentang IT, dan nanti dia yang memberikan training, memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru di daerah. Kenapa kita pakainya mereka, mahasiswa, anak muda, para praktisi? Karena kalau kata Soekarno, saya minta 10 pemuda maka saya akan ubah dunia. Kalau saya nggak perlu banyak-banyak, saya cuma minta 5, satu tim kan 5 orang, saya cuma minta 5, selong ubah guru yang tadinya nggak bisa TIK jadi TIK. Jadi mengerti TIK, itu targetnya. Nah, ini TCDP. TCDP, Teacher Competency Development Program, itu kita berbasis kabupaten. Dan di sini ada 4 kegiatan utama, seminar. Inilah seminar pembukaan kita laksanakan.
Yang kedua nanti akan berlanjut kepada pelatihan. Pelatihan TIK, pelatihan bagaimana memanfaatkan TIK untuk pembelajaran. Dan ini target pesertanya adalah guru. Dan yang melatih adalah nanti tadi armada trainer TIK tadi, ATIK. Kemudian setelah pelatihan, supaya guru yang dilatih nggak lupa, kita ada namanya program pendampingan, kegiatan pendampingan. Kegiatan pendampingan ini kita mendorong guru yang sudah ikut pelatihan untuk produktif membuat bahan ajar. Apa yang dia buat, publish ke internet, supaya guru dari berbagai tempat bisa ngambil manfaat dari hasil guru tersebut. Sehingga ini yang akan menjadi, insya Allah menjadi sedekah jariah itu guru. Kalau itu guru meninggal, apa jejaknya? Oh ini loh materinya guru A, ini sudah dipakai oleh 10.000 guru misalnya. Luar biasa kan sedekah jariah buat dia. Kemudian yang ketiga ini, keempat ini adalah kontes. Semua guru yang sudah membuat media presentasi yang sangat bagus dan kita nilai itu bagus, maka kita akan masukkan ke dalam kontes dan kita akan kasih hadiah. Ini adalah untuk penyemangat supaya apa yang kita kerjakan tetap ada hasil, ada yang menghargainya. Dan ini semua biayanya DPF yang tanggung dan kita hanya minta guru sebagai peserta. Seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah terus. Amin. Nah, ini contohnya seminar. Di sini saya nggak usah terlalu panjang lebar. Yang pasti seminar itu adalah memotivasi, membuka wawasan dan paradigma bahwa setiap guru jangan sampai masuk ke dalam zona nyaman sehingga dia nggak merasa nggak perlu belajar deh. Gue kan guru nih. Kalau tadi Pak Ari bilang, kalau dulu iya guru segala-galanya. Dialah sebagai teacher centric. Semua informasi ada di guru diberikan ke murid. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa. Kenapa? Karena mendapatkan akses informasi pembelajaran itu bisa di mana saja. Di mobil bisa, tinggal dia buka handphone. Di warnet dia bisa. Dia jalan masuk ke rumah orang, terus kemudian di rumah orang itu ada apa namanya? Ada game juga bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Kemudian dia nonton TV, dia lihat berita, lihat infotainment, itu pun juga pembelajaran. Semua dia serap. Sehingga kita yang harus mengarahkan guru bukan lagi menjadi teacher centric, menjadi student centric. Karena si murid inilah yang menjadi tokoh utama yang dia mendapatkan berlimpah informasi, tapi bagaimana guru mengarahkan dia supaya informasi yang dia dapat jangan semuanya diterima. Contoh, anak kecil kalau dia buka internet, dia nggak tahu internet itu isinya apa. Di internet itu kayak pisau, bisa digunakan untuk kebaikan, tapi juga banyak keburukan yang terjadi di sana. Begitu dia buka situs-situs, mohon maaf, situs porno misalnya, yang dia tahu itu internet, jadi mindset dia akan bahwa internet itu adalah tempatnya buka situs porno. Tadi Pak Ari sudah bilang kan, yang membuka internet untuk situs-situs belajar itu masih sedikit. Yang penting itu Google. Google yang dicari juga bukan itu. Yang dicari Google adalah tempat makan enak di mana ya. Nah, harga gadget sekarang berapa ya? iPhone 5 nih udah keluar nih kayak. Terus BlackBerry BBM-nya udah dilepas ke Android nih. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi kita memang belum produktif, karena itu kita harus bisa mengarahkan murid ini supaya jangan sampai menelan semua informasi di internet, berbahaya. Kemudian setelah seminar nanti kita akan adakan pelatihan. Pelatihan ini hanya 20 guru yang berkesempatan setiap angkatannya. Dia akan dilatih, diberikan materi, kemudian dia nanti langsung kita jamin dalam 3 hari dia pelatihan, dia sudah bisa membuat materi menggunakan PowerPoint dari buku pembelajaran dia, dari internet dan dari media lain, misalnya media koran, televisi dan majalah. Kemudian ini pendampingan seperti yang tadi saya sebutkan, didampingi guru supaya tetap bisa produktif. Kemudian kontes media presentasi, biar guru bisa yang punya presentasi bagus coba presentasikan, bagusnya nih cara presentasinya gimana nih, menarik atau enggak. Nah kalau itu sudah menarik berarti ini guru sudah jadi dan dia sudah bisa menduplikasikan apa yang dia bisa kepada guru yang lain. Disitulah maksudnya inspirasi masyarakat pembelajar. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Nah kemudian kita ada lagi namanya yang kedua tadi saya ingatkan, ini adalah ATIK. ATIK itu apa sih? Armada Trainer Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK. Dan ini basisnya provinsi. ATIK sudah terbentuk di Utara. Terdiri dari para mahasiswa dan praktisi IT, juga beberapa orang media yang memang dia mengerti tentang IT. Kemudian ATIK sekarang sedang dibentuk di Jawa Tengah. Dan insya Allah sampai akhir tahun ini kita coba bentuk ATIK di Jawa Barat. Semua ini bisa terlaksana juga. Mohon doa dari teman-teman. Perannya adalah dia menjalankan tadi TCDP tadi, program-program atau kegiatan-kegiatannya tadi. Terus membangun komunitas TIK di kalangan guru, mahasiswa dan praktisi. Guru yang sudah mengikuti pelatihan pendampingan dan kemudian kontes dia menang, berarti kan dia sudah berhasil.
dia bisa masuk ke dalam grup Atik dan dia bisa menjadi trainer juga, trainer di tempat lain. Kita bisa manfaatkan dia. Jangan sudah punya ilmu diam-diam aja gitu kan, sayang. Coba masyarakat kita yang belum tahu tentang TIK, kita coba share. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi DPF bekerja sama membuat kegiatan atau program TCDP yang dibantu oleh Atik, sehingga DPF memberikan modul-modul materi. DPF ini juga kita kerjasama dengan Pustekom. Pustekom itu memberikan banyak modul kita tinggal ambil, kita pelajari, kita sesuaikan dengan kebutuhan, kita kasihlah ke Atik. Kemudian Atik lah yang nyebar ke berbagai daerah. Jadi kinerjanya, sistemnya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang pertanyaannya kenapa sih TIK? Gitu kan? Kenapa TIK? Ya ini dia sejarah TIK dari tahun ke tahun. Kita bisa lihat. Pertama tahun 1800. Sistem pembelajaran masih seperti itu. Buku, guru nulis di papan, guru di sini, dia nulis juga. Ini tahun 1800-an. Ini cara belajar klasik. Mungkin kalau yang ngalamin ini sama ibu nih kali ini. Kalau yang mahasiswa mungkin udah nggak pernah ngalamin kali. Tahun 1040-an, 1940, mulai kita pakai OHP. Ya kan? Kita mulai pakai OHP. Biasanya ini zaman-zaman ini nih di kampus biasanya ada OHP. Nah, kemudian tahun 90 kita mulai belajar pakai lab komputer. Mulai ada lab komputer. Nah, kita mulai belajar pakai komputer. Saya alhamdulillah ngalamin nih belajar pakai lab komputer. Walaupun waktu itu cuma seminggu sekali. Kemudian 1995 mulai dunia internet dikenalkan sehingga orang mulai belajar menggunakan internet. Nah, tahun 2000 itu sudah lebih canggih lagi. Orang belajar sudah menggunakan smartphone. Maka itu smartphone jangan dipakai cuma untuk Facebook, sebenarnya bisa digunakan untuk pembelajaran. Seperti apa sih contohnya? Handphone yang biasa yang sekarang yang model-model touchscreen seperti ini, itu udah ada kayak Android, itu kan murah. Dan di situ banyak aplikasi tentang belajar, itu bisa kita pelajari. Terus ada online learning. Nah, online learning inilah yang sedang dikembangkan oleh teman-teman Pustekom. Maka itu rajin-rajin juga datang lihat situs Pustekom, itu banyak media pembelajaran. Dari internet, dari kelas, dari perpustakaan, dari ngumpul-ngumpul. Nah, ngumpul-ngumpul orang jangan cuma ngobrolin sepak bola aja nih kalau yang cowok. Kumpul coba ngomongin kira-kira kita kemajuan teknologi kita apa, atau misalnya kita mau model apa sih, kita mau bikin apa sih gitu. Cobalah berpikir kepada sesuatu yang lebih produktif. Kenapa? Sebab karena dunia kita sudah menyatu. Kalau saya dulu kalau mau ke mana? Mau ke nggak usah jauh-jauh ke Medan deh misalnya. Itu kan naiknya apa? Kapal laut. Karena pesawat masih mahal dan jarang, sehingga juga lama. Tapi sekarang dunia sudah menyatu. Saya mau ketemu Darnas nggak perlu lagi datang ke Tasik. Saya tinggal buka laptop udah langsung bisa ngobrol. Kalau teman-teman mau cari informasi tentang sejarah-sejarah Islam, itu tinggal masuk ke perpustakaan online-nya di Mesir. Itu bisa langsung download berbagai kitab-kitab yang ada di sana. Kalau dulu kita harus belajar dari guru atau ustadz kita, kalau sekarang udah nggak perlu. Kata Albert Einstein, belajar bukan merupakan produk dari sekolah, tapi upaya seumur hidup untuk mendapatkannya. Karena itu kalau kita nggak belajar, kita akan tergilas, kita akan ketinggalan zaman. Maka tetap semangat belajar. Biar bagaimanapun ini semua adalah untuk negeri kita. Karena yang kita harus kita pikirkan adalah masa depan. Kalau teman-teman bilang